Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 1 Kintamani. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang mutasi. Perkenalkan, nama saya Imade Perbawari Putra. Dan saya Kadabus Permana. Dan saya sendiri Inoa Swasna. Dan jika kalian penasaran dengan materi mutasi, simak video berikut ini. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom, dan memiliki potensi menyebabkan perubahan sifat. Proses terjadinya mutasi. Mutasi dapat terjadi karena adanya proses penambahan, adisi, penggandaan, duplikasi, atau penghilangan delasi pada materi genetik seperti gen atau kromosom. Macam-macam mutasi dapat dibedakan berdasarkan materi genetiknya. Macam sel yang mengalami mutasi, sifat genetiknya, arah mutasi, dan kejadiannya. Berdasarkan materi genetiknya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul gen. Secara garis besar, terdapat dua macam mutasi pada gen, yaitu mutasi titik dan mutasi transposisi. Mutasi titik yaitu perubahan kimia pada satu atau beberapa nukleotida di dalam gen tunggal. Transposisi yaitu melompatnya potongan DNA ke tengah-tengah gen. Aberasi atau mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi struktur kromosomnya atau jumlah kromosomnya. Macam-macam aberasi adalah delesi, duplikasi, translokasi, istrokromosom, inversi, dan katenasi. 1. Delesi. Delesi terjadi apabila kromosom kehilangan atau kekurangan segmen kromosom. 2. Duplikasi. Duplikasi merupakan kebalikan dari delesi, artinya terjadi penambahan atau kelebihan segmen kromosom. Yang ketiga, translokasi. Translokasi adalah mutasi kromosom yang disebabkan oleh adanya pertukaran sebagian kromosom dengan kromosom non-homolog lainnya. Yang keempat, isokromosom. Isokromosom adalah kromosom yang kedua tangannya identik. Yang kelima, inversi. Inversi adalah pembalikan urutan gen sebesar 180 derajat pada kromosom. Yang keenam, katenasi. Katenasi merupakan mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada saat membelah membentuk 4 kromosom. Dalam kondisi di mana ujung-ujung kromosom tersebut saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi karena perubahannya jumlah kromosom disebut ploidi. Ploidi dibedakan menjadi dua, yaitu diploid dan aneuploid. Euploid. Euploid berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan ploid. Eu artinya benar, sedangkan ploid artinya unit atau satuan. Euploid adalah mutasi kromosom karena terjadinya penambahan atau pengurangan genom. Proses ini terjadi melalui mekanisme delesi atau duplikasi. Euploid dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Monoploid. Organisme monoploid adalah organisme yang memiliki satu genom N di dalam sel tubuhnya. Yang kedua, diploid. Organisme diploid adalah organisme yang memiliki 2 genom 2N di dalam sel tubuhnya. Yang ketiga, poliploid. Organisme ini adalah organisme yang memiliki kromosom lebih dari 2 genom. Misalnya triploid 3N, tetraploid 4N, pentaploid 5N, hexaploid 6N, dan seterusnya.
B. Aneuploid adalah mutasi kromosom di mana terjadi pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom pada genom. 1. Monosomik adalah mutasi yang terjadi karena kekurangan satu kromosom 2n-1. Nomor 2. Nulisomik adalah mutasi yang terjadi karena kekurangan 2 kromosom 2n-2. Nomor 3. Trisomik adalah mutasi yang terjadi karena kelebihan suatu kromosom 2n+1. Nomor 4. Transomik adalah mutasi yang terjadi karena kelebihan 2 kromosom 2n+2. Macam-macam mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh. B. Mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Macam-macam mutasi berdasarkan sifat genetiknya dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mutasi dominan. Mutasi dominan akan terlihat pengaruhnya apabila dalam keadaan heterozigot. B. Mutasi resesif. Mutasi resesif pada organisme diploid tidak akan tampak pengaruhnya selama dalam keadaan heterozigot, kecuali jika terjadi tautan seks pada gen resesif tersebut atau dalam keadaan homozigot. Yang keempat, macam-macam mutasi berdasarkan arah mutasinya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Mutasi maju. Mutasi maju yaitu mutasi yang menghasilkan perubahan dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Yang B. Mutasi balik. Pada beberapa peristiwa, mutasi umumnya bersifat dapat dikembalikan pada keadaan semula, yaitu dari fenotip abnormal menjadi fenotip normal. Yang kelima, macam-macam mutasi berdasarkan kejadiannya dibedakan menjadi 2. A. Mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Yang B. Mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang terjadi karena adanya campur tangan dari manusia. C. Mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen yaitu unsur-unsur penyebab mutasi. Istilah mutagen dan mutan pertama kali diperkenalkan oleh Hugh de Vries dan Morgan. 1. Mutagen pada mutasi alami. Mutasi alami merupakan mutasi yang terjadi dengan sendirinya. Contoh mutagen pada mutasi alami adalah sinar kosmik dan sinar ultraviolet. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Mutasi buatan dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi. 1. Mutasi buatan secara fisika, misalnya sinar X. Pengaruh sinar X terhadap organisme diteliti oleh H.J. Murer. Ia menggunakan lalat buah dan sinar X yang berenergi tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penyinaran, semakin banyak yang letal mati karena mengalami mutasi kromosom atau aberasi kromosom. 2. Neutron. Neutron tidak bermuatan tetapi mempunyai daya ionisasi yang tinggi. Daya mutasi neutron adalah 2/3 dari daya mutasi sinar X. 3. Radioaktif. Contoh radioaktif adalah uranium, radium, dan lain-lain. Hasil penelitian Murer, Mott, dan Smith menunjukkan bahwa 10-15.000 lalat buah mengalami letal. Selain itu, Mary Morey menyatakan bahwa kebocoran rekaman nuklir tersebut menyebabkan 1.000 orang di komunitas Don Eropa akan meninggal
Suhu tinggi dapat menyebabkan mutasi. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan mekanisme kerja enzim. Pada suhu tinggi, kerja enzim yang merupakan protein penyusun kromosom menjadi terganggu. Mutasi buatan secara kimia. Mutasi buatan secara kimia adalah dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Zat-zat kimia penyebab mutasi atau mutagen kimial. Mutasi buatan secara biologi. Mutasi secara biologi disebut juga rekayasa genetik. Salah satunya dengan penyisipan gen atau rekombinasi gen. Contoh rekombinasi gen adalah pembentukan insulin dengan plasmid. D. Pengaruh mutasi pada manusia. 1. Manfaat mutasi. Meskipun mutasi rata-rata merugikan, namun dalam beberapa hal ada yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa manfaat mutasi adalah sebagai berikut. A. Sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. B. Untuk memeriksa proses-proses biologis yang terjadi, misalnya penentuan urutan tahapan jalur metabolisme, transport elektron pada fotosintesis, dan fiksasi nitrogen pada bakteri. C. Meningkatkan hasil penisilin sejenis antibiotik oleh Penicillium. D. Meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, kacang tanah, tomat, dan buah-buahan poliploidi tanpa biji, dan sebagiannya melalui mutasi buatan atau mutasi induksi. 2. Kerugian mutasi. Mutasi dapat merugikan makhluk hidup karena dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit dan cacat. Bahkan mutasi dapat menyebabkan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh mutasi contohnya adalah kanker. Kanker adalah sekelompok besar penyakit yang menunjukkan adanya pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak terkendali. Unsur-unsur penyebab kanker disebut unsur karsinogenik. Di antara karsinogenik, paling penting adalah berbagai unsur radiasi. Contohnya, penyinaran tiroid dengan sinar X dapat menyebabkan kanker tiroid. A. Sindrom Turner 45XO. Pada sindrom Turner, kromosom terdiri atas 44 autosom dan 1 gonosom X. Kelainan ini ditemukan pada tahun 1938 oleh H.H. Turner. Ciri-ciri penderita sindrom Turner antara lain sebagai berikut. 1. Penderita adalah wanita. 2. Badan cenderung pendek. 3. Tidak memiliki ovarium sehingga tidak subur steril. B. Sindrom Klinefelter 47XXY. Pada sindrom Klinefelter terjadi penambahan kromosom X ekstra terhadap kromosom normal XY. Kelainan ini ditemukan pada tahun 1942 oleh Klinefelter. Ciri-ciri penderita sindrom Klinefelter antara lain sebagai berikut. 1. Penderita adalah laki-laki. 2. Ada kecenderungan kewanitaan. Sindrom Jacob 47XYY. Pada sindrom Jacob terjadi penambahan kromosom Y ekstra terhadap kromosom normal XY. Kelainan ini ditemukan pada tahun 1965 oleh P.A. Jacob. Ciri-ciri penderita sindrom Jacob antara lain sebagai berikut. 1. Penderita adalah laki-laki. 2. Tinggi badan berlebihan. 3. Inteligensi subnormal, IQ 80-95. Sindrom Down. Sindrom Down ditemukan pada tahun 1866 oleh J. Langdon Down. Kelainan ini terjadi karena adanya tambahan kromosom pada kromosom nomor 21, 47+21. Ciri-ciri penderita sindrom Down antara lain sebagai berikut. 1. Telapak tangan tebal seperti telapak kera. 2. Tubuhnya pendek, kurang lebih 120 cm. Yang ketiga, inteligensi rendah, lebih dari 40. Nah, sekian pemaparan materi dari kami bertiga. Semoga
video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa di like, share, dan komen, dan juga subscribe channel kami. Materi kami bermanfaat. Berhenti.